Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Sarah sebagai tutor kalian. Di minggu ketiga ini, kita akan bahas sejarah tentang menggali kisah di balik sejarah. Baiklah, di bagian 1, membuka jendela masa lalu. Mengapa sejarah lisan begitu berharga bagi kita hari ini? Baiklah, di minggu ketiga, dari total 6 minggu perjalanan modul ini, fokus kita bergeser dari membaca teks ke mendengarkan suara langsung dari saksi sejarah. Ini adalah tahap mengaplikasi dalam alur belajar bermakna kita. Baiklah teman-teman, mari berhenti sejenak. Sebelum kita menggali ingatan orang lain, mari tenangkan ingatan kita sendiri. Tarik nafas panjang, rasakan udara masuk dari hembusan perlahan. Kehadiran penuh adalah kunci untuk menjadi pendengar sejarah yang baik. Baiklah, agenda belajar minggu ini. Yang pertama, tatap muka. Diskusi cara menyusun pertanyaan, wawancara, dan etika menemui narasumber. Yang kedua, yaitu tutorial. Praktik wawancara, simulasi, dan pemilihan arsip digital untuk mendukung narasi lisan. Baiklah, selanjutnya yaitu menemukan saksi mata. Siapa yang harus kita temui? Baiklah, carilah orang-orang yang di sekitar Anda yang mengalami masa transisi. Yang pertama, ada kakek atau nenek di era Orde Lama atau awal Orba. Yang kedua, orang tua atau di era Orba dan Reformasi. Yang ketiga, tokoh masyarakat atau tetangga. Di sini ada 3 pilar riset sejarah lisan. Yang pertama, identifikasi. Menentukan narasumber yang relevan dengan topik pilihan atau ekonomi atau politik. Yang kedua yaitu persiapan, menyusun kuesioner yang menggali perasaan dan fakta lapangan. Yang tiga yaitu etika, menghormati privasi dan memuliakan narasumber secara proses. Baiklah teman-teman, di sini ada alur proyek visual kita. Di minggu 1 dan 2 kita akan memahami konsep 3 era. Dan minggu 3 sampai ke 4 kita akan mengumpul data dan produksi. Minggu kelima, presentasi dan refleksi. Dan minggu ke-6 yaitu asesmen dan pameran. Nah teman-teman, sejarah bukan hanya apa yang tertulis di buku teks, tapi apa yang berdenyut dalam ingatan rakyat jelata. Di sini ada 3 membedah 3 zaman, di Orde Lama dan Orde Baru dan Reformasi. Orde Lama semangat dan kritis, Orde Baru stabilitas dan pembangunan. Sedangkan yang ketiga, Reformasi yaitu kebebasan dan demokratis. Di sini ada 4 daftar pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana suasana di pasar saat harga kebutuhan naik di tahun 1965 atau 1998. Yang kedua, apakah ada perbedaan rasa aman saat berbicara di depan umum antara dulu dan sekarang? Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu rasakan saat pertama kali bisa memilih presiden secara langsung? Yang keempat, perubahan fisik apa yang paling mencolok di lingkungan kita dari masa ke masa? Selanjutnya yaitu verifikasi data sejarah. Di sini ada sumber primer. Contohnya wawancara langsung, foto pribadi narasumber. Sedangkan kelebihan utama proyek keaslian tinggi, emosional dan unik. Dan selanjutnya ada sumber sekunder. Contoh dari sumber sekunder yaitu buku teks, modul, arsip, dan berita digital. Sedangkan kelebihan memberikan konteks waktu dan angka makro. Dan di sini ada praktik lapangan. Baiklah, langkah pertama ada gunakan smartphone Anda sebagai alat rekam digital. Pastikan suara narasumber terdengar jelas. Yang kedua itu jangan lupa mengambil satu foto momen saat wawancara untuk diletakkan di poster akhir nanti. Yang ketiga itu ingat jadikan pendengar yang sabar. Baiklah teman-teman, di sini ada data minat topik riset siswa. Di ekonomi yaitu 25% sangat diminati, sedangkan sosial 65% itu di bagian menengah, dan politik yaitu 45% yaitu spesifik. Nah, data menunjukkan siswa lebih tertarik pada isu harga barang dan kesejahteraan atau ekonomi. Selanjutnya yaitu distribusi narasumber. Nah, di sini ada 50% keluarga, kakek atau orang tua. Dan kedua yaitu 30% tokoh masyarakat tetangga,
dan 20% saksi ahli atau arsip lisan lain. Selanjutnya ada konteks indeks demokrasi RI. Nah, di sini di gambar ini ada era Orya, akhir Orba, reformasi di tahun 1998 dan tahun 2024. Di sini semakin bertambah tahun semakin naik dan ada juga turun. Nah, memahami tren kebebasan berpendapat membantu kita menyusun narasi yang lebih tajam di proyek visual kita. Masa depan dari masa lalu. Kita belajar sejarah bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk membawa orba kebenaran menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada etika dan kode etik. Yang pertama, anonimitas, yaitu hormati jika narasumber tidak ingin namanya disebut secara terang-terangan. Yang kedua, empati. Beberapa kenangan mungkin menyakitkan. Berhenti sejenak jika mereka terlihat sedih. Dan ketika itu kejujuran. Jangan mengubah kutipan narasumber hanya demi estetika poster Anda. Nah, di sini ada persiapan digital atau Canva. Setelah data terkumpul saat kita masuk ke tahap desain, nah di sini pilih 3 foto kunci yang memiliki 3 era. Kedua itu tentukan palet warna atau vintage atau modern. Yang ketiga itu pilih kutipan terkuat dari hasil wawancara Anda. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya teman-teman. Mungkin untuk minggu ketiga ini sampai di sini saja ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.